Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kembali lagi dengan saya Adit. Ini di depan udah ada motor yang akan kita review lagi nih. Ini Yamaha Air King tahun 2006. Jadi motor ini tuh sebenarnya udah mengalami restorasi sedikit lah ya, restorasi ringan aja. Dan dia stylenya tuh pakai style yang biasa ditemukan di kota Medan. Kebetulan motor ini punya adik saya, dan kita bisa lihat dulu ya rinci dari bagian depan ini. Jadi di sini tuh udah ada yang diganti master rem pakai punya R25 Akebono. Kemudian beralih ke sektor headlamp masih pakai Mika buram ya. Lampu sen juga masih ori. Dudukan plat nomor. Nah, untuk bagian kaki-kaki dari velg kita bisa lihat ini udah diganti aluminium punya Rossi, dan bannya itu pakai IRC Inoue yang motifnya tuh motif garis, motif jadul, tapi ini tren banget di Medan memang. Nah, untuk bagian samping kita lihat jadi seperti ini ya. Ini listnya pakai tahun yang lebih tinggi, kalau nggak salah tahun 2008. Dan ada perubahan sedikit di bagian bak mesin ya teman-teman. Jadi apa yang beda dari Air King ini? Nah, ini dia. Stud koplingnya pindah ke sebelah kanan. Kalau Air King itu nggak salah dia kan ada di sebelah kiri ya. Jadi ini ke sebelah kanan. Pakai bloknya punya Ninja. Ini jadi udah dimodif ya. Udah di las ulang gitu kan. Disatukan, kemudian dirapikan, dicat lagi, jadi ya udah kayak nyatu aja sama blok mesinnya. Dan ini bloknya tuh pakai seri YP tentunya karena ini tahun 2006 ya. Kalau Air King lama yang Cobra itu masih seri Y. Oke, bagian knalpot ori, nggak ada yang dirubah sama sekali. Dan bagian belakang, nah, jadi masih terpasang box buat nyimpan jas hujan plastik aja. Spatbor juga masih ada kepetnya atau topinya. Knalpot belum dibobok sama sekali. Nah, ini dia. Ada lagi yang agak sedikit beda di sini, yaitu di bagian tromol. Tromol udah di chrome, tapi ini paha remnya saya lupa lah ya, yang panjang tuh Bison ya. Kayaknya King mungkin standarnya segini. Apa lebih panjang lagi. Dan enaknya kalau motor-motor zaman dulu itu dia setelan preload di suspensinya itu udah ada standarnya. Kalau motor zaman sekarang kan nggak ada ya. Kebanyakan dia udah fix. Kalau ini masih bisa di setel. Enak banget lah. Jok, oh jangan tanya, ini banget. Yamaha lagi. Udah rata, empuk ya kan. Bener-bener nyaman. Dan dari sebelah kiri kita bisa lihat ini teman-teman, ada yang dirubah yaitu di gearnya. Jadi ini sama adik saya tuh diganti gearnya ya. Aslinya Air King itu kalau nggak salah pakai 37 mata atau 38 yang bagian belakang. Kalau yang ini dia pakai 31 mata. Jadi ngejar nafas panjang. Kemudian juga lebih enak ya kalau di jalan datar tuh, lebih irit aja minyaknya, konsumsi minyaknya. Nah, ini untuk ban belakang pakai ring 18 merek Swallow. Dia motifnya motif original ya. Kayak bawaan pabrik, tapi emang agak beda dikit sih. Kemudian ya dari sebelah kiri dia seperti ini. Ini pakai bloknya punya Air King yang lama. Yang baru nih bentuk-bentuknya nih. Pakai yang tahun 2018. Ini stiker ya. Nggak emblem timbul lagi. Kalau dulu yang Yamaha Cobra itu masih pakai emblem yang model timbul gitu. Ini di logo Yamaha ininya aja nih timbul. Nah, kita mau coba dengerin suaranya yuk sekarang. Jadi nggak butuh effort sih sebenarnya. Kita coba aja dulu ya. Nyalain ya, bismillah. Enak banget suaranya. Suaranya masih gemerincing ya, masih renyah.
ada sih tipis-tipis aja, nggak terlalu gimana-gimana. Ini kita lihat lagi aja yuk. Jadi kayak gini teman-teman, nyala. Nah, tipis lah, nggak tebal-tebal, asapnya masih enak banget. Wah, penasaran. Jadi habis ini kita langsung coba aja yuk, test ride yuk, kecil-kecil, pelan-pelan aja kita coba. Nah, berikut sedikit sejarah tentang Erek King ini. Diawali dengan Erek 100 pada tahun 1977, ini adalah generasi ke-9 menjelang ke-10 ya. Jadi ini adalah generasi penutup dari Yamaha Erek King setelah seri Erek King Master. Nah, untuk tahun 2006 ini masih ada tampilan mirip dengan generasi sebelumnya yang sudah diadopsi sejak seri Yamaha Erek King Cobra. Hanya ada perbedaan di material blok mesin saja, kemudian di detail-detail seperti emblem di samping tangki dan beberapa part lainnya yang menempel di motor ini. Oke, jadi tadi udah dengar suaranya ya. Nah, ini sekarang kita mau ngomong dulu tentang spesifikasinya. Jadi Erek King ini itu dia kalau masih original, aslinya dari pabrik itu mesinnya itu 132 cc, 2 tak, kecil ya kalau untuk zaman sekarang, tapi tenaganya gede, dia 18,5 horsepower. Nah, untuk kapasitas tangkinya itu dia ada di 8,9 liter, 9 literan lah ya, dengan tentunya oli sampingnya terpisah. Untuk konsumsi ya rata-rata bisa sekitar 120. Kalau misalnya pandai-pandai bawanya ya bisa lebih irit, dapat di angka 125, 130. Itu kalau sehat. Tapi rata-rata 120 sih kalau untuk Erek King ini. Nah, jadi ini dia lampu belakangnya model kotak. Klasik banget ya. Sekarang harganya untuk Erek King ini tuh dia udah agak gelap teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang kondisinya bagus, standar banget kayak gini, itu mungkin udah bisa di angka 15 ke atas. Jadi ya emang udah motor-motor hobi masuknya, apalagi yang kondisinya original kayak gini kan, dia nggak ditrondol-trondol. Kalau kita kebanyakan ketemu Erek King itu pasti yang namanya behel, kemudian tempat box ini itu udah hilang, udah copot. Kadang lampu pun nggak ada sama sekali, speedometer juga suka dicopot, nggak ada, spion apa semuanya dicopot. Tapi kalau yang ini dia masih ada semuanya, jadi kayak motor dari pabrik aja, cuma ya yang dimodif di bagian bak kopling aja sih. Cakep banget, memang keren sih. Salahnya Yamaha udah stop ya produksi ini sejak tahun 2008, dan yang terakhir-terakhir banget itu dia udah turun juga powernya sebenarnya dibandingkan Erek King tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertama keluar itu kalau nggak salah tahun 82 yang seri RXK itu kan, kemudian tahun 90 itu puncaknya yang seri Cobra, itu punya kekuatan mesin paling besar, kemudian material mesinnya juga bagus. Wah, motor kelangenan ini kayak gini nih. Ya kita coba aja yuk, jalan yuk. Oke, kita mau riding. Boleh naik Ya. Empuk kan? Ya, jalan. Bismillah. Kita nyobain Erek King. Tadi ada gangguan teknis sedikit ya, biasanya bawa patah kan, apalagi bawanya matic kayak begitu, jadi sedikit pembiasaan dulu. Sama ini setelan koplingnya dia agak dangkal, jadi ngebiasain dulu deh.
horsepower-nya itu kalau standarnya dia sekitar 18,5 horsepower, dan fuel consumption-nya itu bisa di angka 110, 115 sampai 120. Kalau pinter bawanya 130 pun sebenarnya dapat dari kayak gini, tapi jarang-jarang banget kondisi kayak gitu ya. Posisi duduknya enak banget, tangan rileks, dan ternyata enteng loh kalau dibandingkan sama motor-motor zaman sekarang ya, sport-sport sekarang kayak GSX atau apa, itu berat ya. Enak kan? Hah? Iya. Pernya enak loh. Empuk. Ah. Enak ini emang ada gini. Jalan-jalan santai gini enak banget beneran. Posisi ridingnya tuh relax. Cuma ya gitu, kalau pakai 2 tak kita belanjanya ada 2, bensin sama oli samping. Nah ini karena dia setelan Medan, jadi nggak tahu juga nih, agak berat sebenarnya tarikan bawahnya, harusnya bisa lebih enteng. Makanya kemarin dia cerita kan, tanjakan ini kurang bagus nih. Emang enak sih motor ini. Oh, enak kali ya. Kalau saya pribadi rasa ya tenaganya tuh sama motor 150 cc zaman sekarang ini udah sama sih. Keluaran outputnya ya, bagian-bagian atasnya. Kalau bawahnya emang enak kejambak, tapi bagian-bagian atasnya sama 150 cc kayak GSX itu gak beda jauh. GSX itu lumayan gede loh untuk motor 150 cc. Output powernya dia di 18 horsepower sekian juga, sama kayak ini. Dan ini Master MR25 empuk banget. Pak Ereking tuh kayak gitu ya deh. Ngomong gitu kan. Di speedometer tahu-tahu udah lari 50 aja. Kayaknya jalan ke arah Indarung atas ya, ke arah itu. Oh enak kali beneran. Jadi kita cobain di jalan raya, jalan besar.
bisa nikmat banget cruising di kecepatan, kalau di speedometer 50, tapi kayaknya ini realnya kalau di NMAX itu mungkin di sekitaran angka 40 sampai 50, kurang dari 50. Jadi speedometer ranking ini ada deviasi sedikit, mungkin sekitar 10%-an. Sama kayak Ninja 150, Ninja RR, itu ada deviasi biasanya speedometernya, jadi nggak real speednya yang ditampilkan. Untuk speedometer analog ini biasa sebenarnya. Lewat. Ya. Oke. Jadi tadi dia riding impresinya sedikit boncengan, enak sih. enak, halus, mesinnya nggak getar untuk racing. Ya, kasih dia. Nah, jadi ya udah segini aja dulu videonya, nyobain racing antik. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton.